Ya, kalau kebanyakan kalau produk saya sih kayu seperti ini gitu kan, karena kalau di saya banyakan untuk dikolaborasi dengan seni gitu, di pegangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Bang Hendarto. Nah, beliau adalah seorang pengrajin ketapel. Nggak salah dengar, pengrajin ketapel, bro. Pernah main ketapel belum? Kalau gua dulu waktu kecil suka main ketapel, tapi ketapel kali ini agak-agak unik. Nanti kita coba kulik-kulik lah sama Bang Hen ya. Bang Hen biasanya disapa Abah ya. Abah Hen biasanya. Kalau di sosmed banyak yang manggil Ahen. Kira-kira gitu. Tapi ada yang aneh nih. Ini lokasinya kita di mana? Sudah berbeda lagi. Berbeda lagi nih. Kemarin di studio studio itu banyak sekarang ya. Studio portable. Jemput bola Jemput bola lebih cepat. Apa jemput konten? Jemput konten. Bener. Oke Bang, sejak kapan nih bergiat di ketapel? Kalau di ketapel mengenal ketapel itu baru setahun yang lalu. Beda dengan senior yang lain. Kalau di Indonesia itu udah sejak 4 tahun yang lalu. Oh, udah booming ya? Mungkin saya yang terbelakang gitu. Mungkin saya udah terbelakang, baru mengenal sekarang. Untuk ketapel modern gitu jenisnya. Kalau ketapel yang klasik, masa kecil sih udah. Udah lewat lah ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah lah. Yes. Itu ngetapelin mangga orang. Astagfirullahaladzim. Oke, ini ada banyak nih ketapel nih. Ada yang bahannya, jenisnya. Jelasin dong, kita mau tahu nih. Kalau jenisnya paling cuma ada 3 jenis. Seperti ini. Ini jenisnya TTF. Ke kamera dong. Cia. Ini TTF, Truth to Fork. Jadi si amunisi lewat tengah-tengah forknya. Gitu. Ini sejatinya ketapel zaman dulu. Ketapel zaman dulu kan gaya yang cagak biasa, gitu. Diikat pakai karet ban. Ya karetnya gitu. Di samping ini. Nah, di samping ini. Seperti ini. Oh, jadi nanti pelurunya masuk ke tengah gitu? Masuk lewat tengah. Lewat tengah. Ya. Kalau yang sekarang gaya nih seperti ini. OTT, on the top. Jadi si peluru lewat atas garpu ini, lewat atas garpunya. Kayak punya gua tuh ketapel. Ada lagi. Nah, satu lagi yang PFS nih. PFS. Ini masih jenis OTT. Jadi karet di atas, peluru lewat atas, tapi dengan gap lebih sempit. Seperti ini baru calon nih, belum jadi. Gap lebih sempit gitu. Kalau untuk peluru lewat sini udah nggak mungkin gitu. Jadi pelurunya mau nggak mau dilewatin ke atas gitu. Itu jenis-jenis ketapel modern yang sekarang. Ini karetnya dari apa nih? Dari ban bukan? Dari ban bisa, cuman kalau yang ini ban sekarang awal itu khusus didatangkan langsung dari Cina. Khusus didatangkan langsung dari Cina? Ada yang Cina. Produksi karet ketapel khusus? Iya, karena mereka orang pinter kali ya. Mainan anak aja dibikinin, apalagi ini cabang olahraga. Karet ketapel kalau di luar jadi cabang olahraga, Bang. Cabang olahraga kalau di luar. Maksudnya? Di kita aja yang belum. Cabang olahraga? Kayak badminton itu, sepak bola. Iya, kalau kita jadi cabur lah gitu. Serius ini cabang olahraga ketapel? Boleh browsing lah di negara-negara lain. Wow, cutthroat juga gue ya. Baru kayak tahu. Di UK, USA atau Eropa ini ya. Berarti dipertandingkan? Ya jelas. Kalau di kita baru di komunitas-komunitas, di forum-forum gitu. Ada kompetisinya. Berarti kalau di negara kita belum jadi cabang olahraga ya? Belum. Tapi komunitasnya banyak?
lumayan banyak. Kalau di Pangandaran? Udah setiap Pangandaran cuma saya sendiri. Ngomong. Karena itu saya mau di wawancara ini biar ada temennya gitu kan. Jadi kalau saya nembak jago itu sendirian dia paling jago. Kalau ada temennya nggak tahu. Udah itu ya. Persaingannya sangat ini ya, bertarung dengan diri sendiri. Ini bahannya ini dari apa aja nih? Ini kayu nih. Kalau bahan ketepel sekarang sih aneh-aneh ya. Kalau kebanyakan kalau produk saya sih kayu seperti ini gitu kan, karena kalau di saya banyak kan untuk dikolaborasi dengan seni gitu, di pegangannya. Gaya ini untuk diukir ya, kepala apa gitu, kayak kaki kuda gitu kan, dan lain-lain. Gaya ini kan dengan tokoh pewayangan. Coba tunjukin ke kamera. Nah, gaya ini kan tokoh pewayangan. Semar gitu ya? kan. Semar, Sepot gitu kan. Biasanya kalau ketapel kayak gini itu untuk kolektor. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dipakai nembak, karena selain seni kita perhitungkan juga kenyamanannya. Karena saya juga suka main gitu. Jadi selain maker juga saya juga tahu kenyamanan di mana gitu. Ketapel juga ada kolektornya. Ada. Dan itu di luar dugaan, saya juga baru tahu. Di luar dugaan dalam artian seperti ini. Kalau golok dulu kan tahu kan, satu orang yang beberapa gitu kan. Kalau petani dulu cuma cukup 1-2 kan. Kalau kolektor kan banyak untuk dipajang. Sama seperti ketepel, kalau lomba kadang kita udah nyamannya pakai ini yang udah mahir pakai ini gitu kan, misalkan. Ya ini yang dipakai. Tapi lihat desain lain, produk lain, mau beli lagi koleksi, sampai ada yang udah ratusan di rumahnya dengan harga-harga yang wow gitu kan. Ini balik lagi Bang, ini soal karet nih, ini tebalnya sama-sama ini semua. Oh iya ya, kalau karet itu disesuaikan kebutuhan. Gaya ini kan tipis kan, ini agak tebal, ada lagi yang lebih tebal. Ada yang lebih tebal. Dan ini jenisnya flat band. Ada lagi yang two band. Yang bulat seperti tube ya. Yang seperti karet pentil. Karet pentil. Itu juga ukurannya beda-beda. Tergantung kebutuhan, panjang pendeknya juga tergantung kebiasaan. Kalau pemasangan karet, gitu kan. Kalau ininya apa sih disebutnya? Pouch itu ya kulit aja. Khusus, dibikin khusus gitu. Oh, dibikin khusus. Ada yang sebenarnya bikin? Pabrikan ada. Pabrikan, rumahan. Kita sendiri juga bisa sebenarnya bikin. Dan ukurannya tergantung kebutuhan amo yang dipakai gitu. Berarti kan. sama panjangnya juga sama ini. Tergantung kebutuhan juga. Iya, misalkan ini ya untuk amo 6 sampai 8 ya. Ya sebesar ini gitu kan. Ada lagi kan kalau kita amonya pakai kelereng atau baja yang diameter 9 sampai 10, otomatis ini juga si pouchnya mesti lebih besar gitu. Ini menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan tetap. Sama karetnya juga disesuaikan. Terus soal itu tuh tadi soal kompetisi. Ya. Kalau di luaran banyak itu kompetisi. Kalau di luaran di kita juga banyak, cuman di kita itu masih belum resmi oleh cabang olahraga. Komunitas lah ya. Ruang lingkupnya komunitas. Dari komunitas ngundang ke open keluar gitu-gitu aja. Tapi kalau kompetisi setiap minggu ada kayak. Setiap minggu. Kadang-kadang 1 minggu ada bentrok gitu. Setiap minggu ada kompetisi. Ada. Di sini di Indonesia. Di Indonesia ya. Karena peminatnya lumayan gitu kan. Yang nggak ada kompetisi itu kemarin pas pandemi itu. Oh iya, pas pandemi semuanya. Nah sekarang baru mulai lagi, udah ada beberapa. Ini peminatnya banyak di kita juga. Lumayan. Oh gitu.
Berarti ini mereka serius ya mainin ketapel ini serius? Serius, karena untuk kompetisi di komunitas atau di forum-forum gitu aja, misalkan anggaplah kita bicara uang ya, misalkan hadiah paling kecil misalkan ketiga gitu kan di angka 500 misalkan ya, 500 misalkan. Ya? Nah ini sekarang hari Minggu berangkat nih main, dapat gope. Besok hari Minggu lagi berangkat lagi dapat gope. Anggap aja ketiga terus kan. Nah, 1 bulan udah berapa? Udah menjanjikan sih. Itu di luar kerja mereka dari Senin sampai Jumatnya kan. Nah, itu. Itu untuk yang apa? Si atletnya gitu kan. Kalau buat saya yang lebih ke maker ya karena seni membuatnya. Dan Abang buat ini buat ketapel juga? Iya. Sama semuanya ini? Saya cuma bikin frame-nya aja, ketapelnya aja. Oh, ketapelnya aja. Ketapelnya aja sesuai permintaan mereka gitu. Oh, berarti bisa custom ya? Iya, jelas custom kalau ke saya. Soalnya saya sendiri belum punya model yang dibakukan gitu. Berarti Gaya-gaya ini kan. Gaya ini punya teman saya. Jahri. Bandung, ini Zipos namanya, udah ada namanya. Kalaupun saya bikin ini ataupun lebih bagus dari ini gitu kan, dengan motif ini, buat saya percuma. Soalnya yang besar nama orang ini gitu kan. Ini kan Zipos, Jahri punya, Kang Indra Firmansyah. udah dipatenkan berarti itu bentuknya? Kalau paten belum, cuman kita saling menghargai di situ gitu kan. Dan para pemain terus pecinta ketapel udah mengakui dalam artian oh ini Zipos punyanya Jahri, Kang Indra. Kayak ini misalkan reggae punyanya dia juga gitu kan. Jadi ada nama-nama tersendiri gitu kan. Begitu juga dengan maker-maker lain gitu. Kalau abang masuk ada komunitasnya, apa namanya komunitasnya? Kalau komunitas, saya sih komunitas di sosmed mah ikut-ikut aja di komunitas apapun gitu. Diundang ya gabung gitu ya aja. Yang penting aman di dalam udah gabung. Silaturahmi aja lah. Iya, gitu. silaturahmi lah ya. Karena komunitas resmi sampai ada iuran dengan aturan itu belum sih. Belum masuk gitu. Tapi ada niat bikin komunitas kayak gitu di Pangandaran. Di Pangandaran banyak sih yang nyuruh. Yang request lah ya. Yang request. Ayo dong bikin di Pangandaran nih belum ada. Ya pemainnya juga saya sendiri gitu kan. Saya juga sosialisasi di sini gitu kan. Ibaratnya saya beli karet sendiri, beli ammo sendiri gitu, frame sendiri dipinjamkan untuk mereka latihan gitu kan. Karena dengan meminjamkan frame sendiri pun ada resiko kalau untuk latihan gitu kan. Resiko fork hit gitu, jadi ketembak frame ini itu ada resiko. Makanya untuk mensosialisasikan juga Oh ya, berarti perlu modal juga. ada tekniknya bang? Berarti setiap ini beda tekniknya? Beda teknik. Bisa Beda teknik. saya kasih contoh mas simulasi. Ini aja. Oke, yang itu aja. Misalkan ini jenis frame yang cara pegangnya pinjer. Jadi ditopang dengan jari seperti ini. Cuma ditopang aja. Nah ini cara pegangnya. Kalau yang ini disebutnya hammer grip. Hammer grip. Jadi kita seperti megang palu mau mukul-mukul. Bang, kalau tadi kan abang bilang yang lain-lain punya apa istilahnya karakter lah, ciri-ciri sendiri. Punya model sendiri ya. Model sendiri lah. Kalau Iya benar. Jadi setiap maker itu punya sih, punya khas model-model sendiri. Seperti tadi kan, Zipos ini punya Jahri, gaya Primpok juga punya Deondolin, punya Doberman, gaya Slashing Shot punya Kuno dan lain sebagainya gitu. Iya memang pada punya semua gitu. Kecuali saya belum. Kalau saya belum mikirin model sejauh itu. Karena sekarang juga yang custom itu kebanyakan
dikolaborasi dengan seni ukiran. Gitu. Ya seperti yang ini gitu kan. Ini OTT hammer grip, ya ukiran cepot, ya udah langsung cepot aja namanya gitu kan. Kalau yang ini semar, ya udah langsung namanya semar gitu kan. Sementara untuk modelnya sendiri belum saya untuk model yang dibikin massal gitu. Jadi sementara masih custom lah ya. Custom dan dikolaborasi dengan ukiran. Gaya ini pesanan dari Inggris. Dia minta kelinci. Dari mana bang? Pesanannya? UK, Inggris ya. Wow, Ton bikin ketapel yang pesan dari Inggris. Serius? Boleh Itu boleh apa? dicek ya. Enggak maksudnya bisa dari Inggris gimana perjalanannya? Mereka tahunya dari mana itu? Abang bikin ketapel kayak gini? Taunya dari sosmed. Oh, dari Di sosmed. sosmed kita sering share-share di grup. Kita juga masuk ke grup mereka. Nah, dari situlah istilahnya japrian Oh gitu. lewat inbox, Oh jadi komunikasi komunikasi ya, sosmed ya. seperti itu. UK Inggrisnya keren ya. Bang ini kan lubangnya kecil tuh, pendek ini. Ini peluru itu bisa keluar dari sini emang? Nggak takut kena Kalau tangan? yang 6 mili bisa, tapi kalau kelereng enggak. Oh lah yang 6 mili bisa. Ajarin dong, ajarin saya teknik. Jadi di tiap ya jenis. pakai teknik. Kalau teknik seperti teknik pegang. Pegang ya. Nah, ini teknik pegang Bener, kan. Bang. Anggap di situ di depan abang ada koruptor. Nah, teknik pegang. Kalau model gini anggap aja fingerprint. Oh jadi set. Nah, jadi ditopang dengan jari Nah, cara pegangnya. Seperti ini. yeah. Hanya ditopang dengan jari. Gitu. Dari belakang seperti ini. Kalau mainnya itu tergantung kebiasaan. Yang klasik atau gangster style seperti ini. Itu geng apa tadi? Gangster style. Gangster style. Ya, ini yang lebih nyaman, yang lebih banyak digunakan orang. Kan kalau kayak senapan itu ada apa istilahnya lensa ya buat arah ke Oh, itu di teknik menembaknya. teknik menembak. Ini barusan dipegang kan? Teknik memegang itu kan pinjar. Kalau ini beda lagi. Ini hammer. Hammer. Jadi kita seperti pegang palu, hammer. Jadi dipegang sekuat mungkin. Seperti ini. Karena saya kirim maaf ke situ lagi ya. Nih, seperti ini pegang. Kalau tadi pinjar, kayak ini pun kan nantinya pinjar. Nah, belum jadi tapi itu teknik pegang. Kalau teknik nembaknya sendiri, Kalau yang kecil itu tekniknya kalau ini Yang ini? sama. Kita pakai pinjar. pinjar. Jadi ada Iya. dua teknik itu ya cara megang. Cara megang ya, jenis ini ya. Kalau teknik nembaknya sebenarnya bebas, tapi kan kepentingannya kita harus kena akurat gitu kan. Nah, itu dipelajari dan saya juga diajari sama mereka yang lebih dulu, Ahli lah ya. ya lebih ahli. Itu kalau kompetisi biasanya makanya yang mana? Bebas. Kalau kompetisi tergantung kelasnya. Oh, ada kelasnya. Ah, Wow, kelas Ada berat, kelas. kelas ringan apa gimana? maksudnya misalkan si penyelenggara ngadain kelas PFS. Nah, PFS itu kan ketapel-ketapel kecil yang dibatasi gapnya maksimal itu 12 mili. Kalau nggak ada sama sekali nggak masalah gitu kan. Terus lebar total 64 mili. Tinggi biasanya di 12 cm. Itu segede korek api ya. Ya ini itu kelasnya kadang. Terus kalau tergantung penyelenggara sih. Tergantung Penyelenggara maunya apa? Gaya kelas tradisional, cagaknya harus tradisional seperti ini. Cagak murni yang nggak dimodif sama sekali. Ada kelasnya gitu kan. Itu sasarannya biasanya apa kalau Sasaran ada kaleng, ada spinner,
ada lollipop. Oh, tergantung. Ya itu tergantung kreatif sih. Itu ada kertas target gitu sasaran. kan. Ya. Kalau jarak sama. Jarak kalau sekarang rata-rata di 10 sampai 15. Oh, lumayan jauh ya. Bukan masalah jauhnya kalau nembak. Terus Continue-nya, konsisten kita nembak gitu. Jadi misalkan walaupun jauh kita cuma tembakan 1 kali kena, ya itu bisa aja karena keberuntungan itu. Tapi kalau udah berkali-kali itu baru itu, jago ya. Baru jago. Oh, jadi harus beberapa kali kena baru itu ya. Ya. Gitu ya. Dari tadi nih penasaran, abang itu terjerumus kan masuk ke apa, berminat ke dunia kayak gini apa perketapelan itu karena apa? Dan awalnya itu saya kan maker golok. Oh iya. Golok. Ada teman juga yang udah lebih dulu main di ketapel. Dia pesan ketapel ke saya, kan salah orang. Saya pikir salah orang gitu kan. Ternyata dia pesan ketapel ke saya, maunya yang diukir seperti gagang golok. Itu berhubung saya tidak paham seperti apa ketapel modern yang sekarang, otomatis saya browsing lah, lihat YouTube lah, nanya-nanya orang lah gitu kan. Begitu udah sampai saya beli di online shop yang pabrikan gitu kan, untuk menyobain seperti apa sih ketapel kenyamanannya gitu kan, seperti itu. Tekniknya saya pelajari dari YouTube, dari apa gitu kan, karena sekarang banyak media gitu kan. Nah dari situ ya malah keracunan deh. Oh, jadi awalnya ada yang pesen ya, Awalnya iya, nggak sengaja masuk ke situ gitu. Terus hanyut, belajar dan menikmati gitu ya. Belum kembali dari situ. Ya. Jadi kalau yang belum pernah silahkan aja coba-coba. Kalau mau keracunan silahkan coba-coba. Kalau nggak percaya keracunnya cobain gitu kan. Sudah saat apa racunnya cobain dulu gitu kan. Kalau jarak 10 meter, 20 meter misalkan kena sasaran tuh. Iya. Itu berasa nggak sih Bang? Ketapel kayak gini? Berasanya gimana? Ya sakit atau gimana? Oh, kan ketapel. Kalau kena badan saya belum nyobain gitu kan. Kalau dampaknya. Dampaknya kalau dulu saya itu latihan tuh pakai sendok makan yang stainless tuh kan. Sendok makan yang stainless lumayan tebal. Ditembakin pakai ammo 6 mili dengan karet 0,65. Latihan tuh dulu. Dia sampai bengkok-bengkok gitu kan. Dan begitu ada tetangga nyobain pakai senapan angin yang uklik. Waktu itu apa ya? Lupa lah mereknya, pokoknya yang uklik itu. Dicobain juga dengan target yang sama. Dampaknya sama. Gitu. Wow. Bahkan lebih dahsyat ini gitu. Sama kayak senapan angin ya. Dampaknya. Kalau mau tahu, kita mesti nyoba tuh. Tapi jangan gua dong. Kalau kena kaca nggak pecah. Apa? Kalau kena kaca nggak pecah. Kalau kena kaca nggak pecah. Tapi bolong sebesar ini. Wow. Gila. Ada tetangga saya tuh yang kena kaca ya. Saking ininya ya. Saking kuat dan cepat ya. Ya saya. Oke. Saya juga bingung nyari, kok nggak pecah, kirain nggak kena gitu kan. Tapi bolong sebesar ini doang gitu bolongnya. Nggak ada retak gitu. Ada retak sih, cuman nggak jauh, retaknya sedikit, di kisaran itu doang. Bolong ya. Oke. Terakhir nih Bang, nontonnya? Yeah. Terakhir Bang, harapan Abang soal kerajinan ketapel Abang ini sendiri. Nah, kalau saya pribadi, karena saya juga hobi nembak juga, suka ikutan kompetisi di daerah juga. Harapan saya sih, ya pemerintah sesegera mungkin merangkul kami gitu kan, dijadikan sebagai cabang olahraga seperti
olahraga yang lain Olahraga gitu, yang lain. gaya menembak, terus panah dan yang lainnya gitu kan. Terus sebagai maker juga gitu kan, jika itu sudah udah terhimpun oleh pemerintah gitu kan, otomatis kan diregenerasikan gitu kan. Ada Di sekolahan ada, jadi ya buat itu padahal buat sebagai maker gitu. Kalaupun saya nembak kan nggak atlet selamanya karena umur kali ya. Terus kalau muncul lagi atlet yang baru bisa lebih jago kan. Aduh, bagus, mantap itu visinya. Nah, ini kalau teman-teman yang nonton pengen beli nih, ini mesti kemana, Bang? Beli KPL? Kalau beli ya tergantung kebutuhannya dia untuk apa gitu kan. Kalau untuk gaya-gayaan atau untuk koleksi, kalau beli sih kita bebas ya, buka-buka aja di Facebook atau di sosmed lainnya. Ketapel, kadang lebih populer slingshot. Kalau bahasa klasik Inggris itu apa? Katapul itu. Browsing dengan nama itu ada gitu kan. Ada penjualnya, ada itunya gitu kan. Kalau ke saya pribadi juga silakan, itu lebih baik, lebih enak maksudnya. Gimana caranya tuh kalau mau pesan ini ke abang? Kalau ke saya karena saya nggak ready stock, jadi mau nggak mau ke WhatsApp saya gitu kan. Jadi kita bicarakan dulu modelnya seperti apa, genggamannya tangannya sebesar apa gitu kan, modelnya apa, terus motif nantinya mau dibikin apa gitu kan. Nah dari situ baru kita diskusikan harga lah gitu. Harga mengikuti lah, tergantung pesanannya. Boleh di-share nomor WA-nya apa? Boleh silakan. Nanti di deskripsi aja tuh. Ya silakan. Channel YouTube, ada channel YouTube kan Bang ya? Channel YouTube saya, sampai belajar. Ada di deskripsi. Yang saya Ahen Bekicot. Henry Kicot. Nanti adalah di deskripsi lengkap semuanya kalau mau pesan. Oke Bang, terima kasih sudah mau berbicara dengan kami. Sama-sama. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih juga dari saya. Semoga aja di Pangandaran ada teman main. Amin, mantap. Semoga setelah ini jadi banyak yang main ketapel. Amin. Tetapi yang benar ya, yang profesional, bukan sembarangan. Oke, sekian. Saya Deddy Supriyat. Orang tidak selamanya jujur dan orang tidak selamanya bohong. Bener. Assalamualaikum.